Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan liturgi. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Apa liturgi untuk besok sudah siap? Aduh, liturgi pagi tadi panjang betul. Mana cukup mencetak liturgi cuma 200 lembar. Dalam ketiga ucapan ini, kata liturgi digunakan dalam arti yang keliru. Apa itu liturgi? Sekitar 400 tahun sebelum kelahiran Yesus, kata itu sudah lazim dalam budaya Yunani Romawi. Kata liturgia, leos artinya rakyat, ergon artinya kerja, berarti kerja bakti yang dilakukan penduduk kota. Pada zaman itu, liturgi berarti apa yang dibaktikan seseorang bagi kepentingan kehidupan bersama. Kemudian, liturgi juga berarti pajak yang dibayar oleh warga negara. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kata liturgi mendapat arti yang lain, yakni ibadah dalam kuil. Beberapa ratus tahun kemudian, para pengarang Perjanjian Baru memakai kata liturgi untuk ibadah atau kebaktian kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 tertulis, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, dari situ kita sekarang mengenal kata liturgi dalam arti kata ibadah. Namun, kata ibadah bukan sekadar susunan mata acara dalam suatu ibadah. Tata berarti kaidah, sistem atau aturan. Jadi, meskipun untuk sebuah kebaktian dicetak kertas acara, namun jika susunan acara itu tidak berkaidah, maka dalam kebaktian itu sebenarnya tidak ada liturgi atau tata ibadah. Apakah kaidah sebuah ibadah? Kaidah pertama adalah keutuhan. Tiap mata acara ibadah perlu selaras atau menyambung dengan mata acara lainnya. Tiap mata acara juga berfungsi sesuai dengan tempatnya. Misalnya, lagu awal bersifat pujian, sedangkan lagu akhir bersifat pengutusan. Yang lebih mendasar lagi, kaidah keutuhan perlu tampak dalam hakikat tiap mata acara. Hakikat bagian awal ibadah adalah undangan pihak Tuhan dan kedatangan pihak umat. Disinilah tempat untuk pujian, penyesalan, perendahan diri, pengakuan dosa, permohonan, dan pemberitaan anugerah. Hakikat bagian berikut adalah sapaan Allah. Di sini tempat pembacaan Alkitab, khotbah, dan sakramen. Hakikat bagian akhir adalah tanggapan umat terhadap sapaan Allah. Di sini tempat pengakuan iman, persembahan, dan doa syafaat. Liturgi menolong kita beribadah secara utuh. Tanpa pemahaman liturgis, ibadah menjadi terpenggal dan janggal. Misalnya adalah janggal kalau pada bagian awal kita sudah menaikkan doa syafaat atau mengakhiri kebaktian dengan permohonan untuk dilayakkan oleh Tuhan. Kaidah kedua adalah timbal balik. Setiap mata acara ibadah perlu tersusun dengan irama gilir ganti, timbal balik, atau sahut menyahut. Misalnya dalam khotum Allah menyatakan kehadirannya, lalu segera setelah itu umat menanggapi kehadiran itu. Pembacaan Alkitab atau khotbah adalah lambang sabda Allah.
Segera setelah itu umat bersaat teduh. Allah menyapa, umat menyahut. Umat bicara, Allah menjawab. Bahkan sebenarnya dalam satu acara itu sendiri bisa terdapat sifat timbal balik itu. Misalnya, doa bukan hanya umat bicara dan Allah mendengar, melainkan juga Allah berbisik dan manusia berdiam diri. Dengan kaidah timbal balik ini, umat bukan hanya menjadi penerima, melainkan juga peserta aktif dalam ibadah. Di depan Allah, manusia bukan hanya objek, melainkan juga subjek. Kaidah ketiga adalah keseimbangan. Kalau dua pihak berinteraksi, tidak ada pihak yang lebih dominan dari yang lain. Liturgi menolong kita menyusun acara ibadah yang seimbang, supaya jangan kita terus menyanyi tiada henti, supaya doa jangan berkepanjangan, atau supaya khotbah jangan sampai mendominasi panjangnya kebaktian. Jadi, liturgi bukan sekadar susunan mata acara ibadah yang sudah disiapkan. Liturgi adalah kaidah untuk ibadah, aturan untuk ibadah, atau tata cara untuk ibadah. Dengan liturgi kita beribadah dengan persiapan dan pemahaman, bukan secara dadakan atau asal-asalan. Dengan demikian kita menyanyi bukan asal bunyi, dan berdoa bukan asal ngomong. Dengan demikian ibadah menjadi tertib, teratur, dan hikmat. Itulah maksud Rasul Paulus ketika ia berpesan bahwa ibadah harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat mendalami makna daripada liturgi. Memang ibadah harus tertib, teratur, dan terarah, sehingga kami dapat menyelami akan firman-Mu. Amin.